Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan alhamdulillah kajian kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyati Ibnu Malik rahimahullahu taala. Kita lanjut dengan pembahasan yang baru, kata beliau rahimahullah, al-maf'ul fi wa huwa al-musamma darfa. Maf'ul fi dan dia yang dinamakan dengan dzarf. Apakah dzarf zaman atau dzarf apa? Makan. Dia adalah maf'ul fi yang dinamakan dengan dzarf zaman ataupun apa? Dzarf makan. Kata beliau rahimahullah, ad-dzarfu waqtun aw makanun dummina fi bittiradin kahunamkus azmuna. Kata beliau, dzarf itu adalah waktun atau makan. Dzarf adalah waktu atau tempat. Dummina yang keduanya dikandungkan di dalamnya fi. Makna fi. Bittiradin secara ittirad. Maksudnya ada dzarf, antum i'rab maf'ulun fi, maka ada apa? Fi. Takdirnya. Karena kalau tidak ada fi-nya, takdirnya, maka bukan dzarf. Maka dibilang bittirad. Oh iya. Kahunamkus azmuna. Seperti contohnya huna. Umkus azmuna. Di sini diamlah beberapa waktu. Atau diamlah di sini beberapa waktu. Contohnya huna. Di sini. Di dalamnya terdapat apa? Takdir makna fi. Kata beliau, arrafal musannifu dzarfa bi annahu zaman au makan. Dummina makna fi bittiradin. Penulis mengartikan, mentarif, memberikan pengertian tentang dzarf. Dia adalah zaman atau waqt makan. Waktu atau tempat. Yang dikandungkan dalamnya makna fi secara ittirad. Atau secara ittirad tadi? Ya, secara kebanyakannya. Nah, umkus huna azmuna. Fahuna dzarf makan. Wa azmuna dzarf zaman. Dia bilang, huna adalah dzarf makan di sini, kemudian azmuna dzarf zaman. Wa kullu minhuma tadammana ma'na fi. Setiap dari keduanya terkandung di dalamnya makna fi. Li'anna al-ma'na umkut fi hadzal maudi fi azmun. Diamlah di tempat ini di beberapa waktu. Pada beberapa waktu. Wa taraza biqaulihi, dan keluar dengan ucapan beliau, dummina ma'na fi mimma lam yatadamman min asma'iz zaman awil makan ma'na fi. Masya Allah. Keluar dari yang tidak terkandung dari isim zaman dan isim makan dan zaman. Isim zaman dan makan makna fi. Kama idza ju'ila ismu zaman awil makan mubtada. Sebagaimana antum jadikan isim zaman dan makan sebagai apa? Mubtada atau khobar atau khobar. Nah, contoh, yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berberkah. Lihat. Hari Jumat adalah hari yang berberkah. Ini kan tidak ada makna apanya? Tidak ada makna fi. Tidak ada makna fi. Wa yaumu arafata wa yaumu arafata yaumun mubarakun. Hari Arafah adalah hari yang berberkah. Wadaru li Zaidin. Sama ini dar, rumah untuk Zaid. Dar tidak ada makna fi padanya. Dar tidak ada makna fi padanya. Fa innahu la yusamma dzarfan wal halatu hadhihi. Sesungguhnya dia tidak dinamakan dzarf dalam keadaan seperti ini. Karena tidak ada makna apa? Fi, itu masalahnya. Wa kadzalika ma waqa'a minhuma majrurun. Demikian pula apa yang jatuh dari keduanya dalam keadaan majrur. Karena tadi dipersyaratkan dia harus apa? Dia makna dia mansub. Iya, dia harus mansub. Nasirtu fi yaumil jum'ah. Maksudnya dia dijar dengan fi langsung. Bukan dengan apa? Bukan maknanya. Tapi langsung dilihat dengan apa? Fi. Wajalastu fiddar. Alla anna fi hadha. Wa nahwi khilafan fi tasmiyatihi dzarfan fil istilah. Hanya saja dalam masalah ini dan semisalnya ada perselisihan apakah dinamakan lagi dzarf atau tidak. Karena kan dibilang fiddar pada rumah. Sama kan? Apa ketika seperti ini bisa dibilang dzarf atau bukan? Dalam menamakannya itu berselisih. Wa kadzalika manusiba minhuma maf'ulan bih.
Demikian pula apa yang dinasab dari keduanya itu dari dzarf zaman atau makan sebagai maf'ul bih. Kan syaratnya harus mansub dengan sebagai maf'ulun bih. Seperti banaitu daro. Banaitu ad-daro. Saya membangun rumah. Wa syahidtu yaumal jamal. Saya saksikan hari al-jamal. Ini kan bukan pada, tapi apa? Jatuh padanya. Jatuh atasnya. Bukan dia terjadi padanya, tapi dikenai atasnya pekerjaan. Dikenai atasnya pekerjaan. Jadi keluar maf'ulun bih. Keluar maf'ulun bih. Kemudian kata beliau wahtarazza biqaulihi bitirad. Keluar ucapan beliau, keluar dengan ucapan beliau tadi bitirad minaf daripada contoh dakhaltul baita wa sakantu daro wa dhahabtu syama. Lihat. Fa inna kulla wahidin minal bait wad dar wasyam mutadamminun makna fi. Sesungguhnya setiap dari al-bait, ad-dar dan asyam terkandung padanya makna fi. Tapi apa? Walakin tadammunuhu makna fi laisa muttaridan. Akan tetapi dia ada padanya makna fi tapi tidak selalu. Ini saja ketika fiilnya fiil lazim. Kan ketika antum bilang begini. Ketika antum bilang fiilnya fiil apa? Muta'addi. Misalnya antum bilang gini. Bitu daron. Atau ba'a Muhammadun daron. Apakah ada makna fi? Ba'a Muhammadun daron. Apa artinya ini? Muhammad menjual rumah. Apakah ada makna fi? Sementara yang tadi dakhala Muhammadun baitan. Ada makna fi? Ini. Dakhala Muhammadun baitan. Ada makna fi? Ada, kan begitu. Tapi lazim enggak? Maksudnya selalu enggak ada. Kan enggak akan. Ini ada khusus di mana ini? Di fi'il lazim. Kan dia mansub dengan apa? Iskoti al-khafi. Ya kan karena namanya fi'il lazim tidak butuh pada maf'ulun bih. Berarti fi-nya apa? Laisa bitirodin. Tadi kan syaratnya maf'ulun fi harus apa? Makna fi-nya harus apa? Itirodin. Selalu ada. Mau antum bilang ke fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Lihat, fi'il lazim ana bilang begini. Fi'il lazim ana bilang begini. Ba'a Muhammadun yaumal qamisi. Paham kan? Ba'a Muhammadun yaumal qamisi. Bersama fi'il apa itu? Dia lagi bersama fi'il apa itu? Fi'il muta'addi. Ana bilang, dahaba Muhammadun yaumal qamisi. Bisa? Di fi'il ini dahaba fi'il apa? Lazim. Di lazim dan muta'addi ada makna fi. Tak, yauma. Sementara yang tadi baitan. Kan ketika lazim ada makna fi. Ketika muta'addi tidak ada makna fi. Paham? Makanya ini penting ini kata bitirodin. Selalu ada itu fi. Keluar yang kadang ada. Keluar yang kadang apa? Ada. Itu penting sekali. Itirod. Itu koidnya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Berikutnya. Wa innama huwa mansubun ala tasbih bil maf'ul bih. Ini dirab. Sesungguhnya dia dinasab. Ya. Karena diserupakan dengan maf'ulun bih. Paham? Jadi bukan sebagai maf'ulun fi, tapi diserupakan dengan maf'ulun bih. Li'anna dzarf huwa Yang mana itu? Li'anna asma'al makan al-mukhtasatu la yajuzu hadfu fi ma'ha. Karena isim makan yang mukhtas itu tidak bisa dipakai kata tanya aina atau mata, paham kan? Atau kam yang sebelumnya. Ya, itu yang mukhtas. Karena isim makan yang mukhtas, yang khusus, yang ada batasannya itu
la yajuzu hatfu fi ma'ha. Tidak boleh dihilangkan fi bersamanya. Falaisal bait wad dar wasyam fil musul. Bukanlah al-bait dan ad-dar dan asyam dicontoh mansubatan al-dhofiyah. Paham kan? Karena asalnya dia tidak boleh dihilangkan apa? Fi. Bukan dorfiyah. Tapi innama hiya mansubatun ala tasbih dan maf'ulun bih. Tiada lain dia mansub dengan diserupakan sebagai maf'ulun bih. Li'anna dorfa huwa ma tadammana ma'na fi bittirat. Itu penting. Karena dorob apa yang padanya selalu ada makna fi dengan ittirat. Ya, wa hadza mutadamminun makna fi la bittirat. Ini ada padanya makna fi tapi tidak selalu. Ini ada padanya makna fi tapi tidak selalu. Hadza taqriru kalamil musannif wa fihi nadhar. Ini penjelasan ucapan penulis, tapi Ibnu Aqil malah wa fihi nadhar. Butuh dilihat kembali. Jadi yang belum uraikan tadi itu karena kan Ibnu Aqil bilang harus apa bittirat. Ucapan penulis tadi itu kata Ibnu Aqil masih butuh dilihat. Li'annahu idza ju'ilat hadhi talatatu wa nahwuha mansubatan ala tasbih bil maf'ulun bi lam yakun mutadamminatan ma'na fi. Li'anna al-maf'ul bi ghairu mutadammin ma'na fi. Nah, itu lagi sisi kritikannya. Karena tiga ini, mana yang tiga tadi? Tadi. Apa tadi? Contoh-contoh tadi. Ada bait terus. Ada apa tadi? Ada dar. Ada syam. Iya, ada syam. Dan semisalnya mansub atas tasbih maf'ulun bi tidak ada padanya makna fi. Kan dibilang saya masuk rumah. Kan tidak ada padanya makna fi karena maf'ulun bi tidak perlu terkandung padanya makna fi. Betul enggak? Kan kalau antum bilang begini, di fi'il yang muta'addi, darabtu Zaidan, apakah ada makna fi? Kan tidak perlu. Fadzalika ma subbiha bihi. Ya. Oleh karena itu apa yang diserupakan dengannya? Apa yang diserupakan dengan maf'ulun bih? Fala yutaji ila qawlihi bittirat. Maka tidak butuh kata belu untuk ucapan belu bittirat. Kenapa? Liyukrijaha untuk mengeluarkannya. Fa innaha kharajat biqouli ma tadammana ma'na fi wallahu alam. Maksud penulis itu sudah keluar memang dari ucapan apa yang terkandung padanya makna apa? Fi. Paham? Tidak perlu lagi kata apa? Bittirat. Itu di sisi kritikannya ucapan terakhir. Kan kalau Ibnu Aqil bilang kan apa yang terkandung padanya makna fi apa? Bittirat. Selalu ada padanya makna apa? Fi. Kan maf'ulun bi kan memang tidak ada makna apa? Fi. Paham kan? Tidak ada memang makna fi. Jadi tidak perlu kata ittirat untuk mengeluarkan yang lain. Untuk mengeluarkan apa? Yang lain. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik penting juga. Karena kan bukan hanya maf'ulun bi masalahnya. Mubtada khabar. Nah, kan yaumul jum'ati. Kan keluar yang tidak ada padanya makna apa? Fi. Seperti mubtada khabar kan memang tidak ada makna apa? Fi. Untuk menegaskan itu. Bisa juga kita katakan ucapan Ibnu Malik ini li ta'kid saja. Paham kan? Bukan untuk menyatakan harus begini syaratnya. Tapi untuk apa? Menguatkan bahwasannya namanya dzarf zaman atau makan itu harus ada padanya selalu makna apa? Fi. Kalau keluar maka bukan lagi maf'ulun fi. Iya. Wallahu alam katanya. Kemudian selesai. Bait berikutnya kata beliau di bait sekarang berarti 304. Fansibuhu bil waqi'i fihi mudharo. Kana wa illa fanbihi muqaddaro. Masyaallah. Iya. Fansibuhu maka nasabkanlah bil waqi'i fihi dengan kata yang beramal padanya. Kan gini, namanya maf'ulun fi ini kan harus butuh apa? Butuh amil. Iya kan? Nasabkanlah dia dengan kata yang ada pada kalimat itu. Mudharo, yang nampak. Saya untuk bilang gini. Darabtu Zaidan amama dari. Darabtu Zaidan amama dari. Siapa yang menasab amama?
Siapa yang menasab amama? Perhatikan katanya. Fansibuhu bil waqi fi mudharo. Nasabkanlah dia kata yang dijatuhkan kepadanya. Mudharo, yang nampak itu. Yang antum lihat di kalimat. Jadi, kalau darabtu Zaidan amamad dari, antum nasab dengan apa? Darabtu, yang ada di kalimat. Paham kan? Paham yang ada di kalimat. Wa illa, kalau tidak, maksudnya tidak nampak dalam kalimat. Misal antum tiba-tiba gini, dapat Zaidun amamad dar. Mana al-waqifi yang beramal padanya? Al-waqifi yang beramal padanya. Mana ini? Apakah ada nampak? Apakah ada nampak? Tidak ada. Fan bihi muqaddaro. Maka niatkan muqaddaro. Inilah alasannya kita i'rab di mubtada khobar. Kalau khobar yang berupa dhorof, apa antum bilang? Kalau khobarnya berupa dhorof, apa antum bilang? Khobar yang mahdhuf wujub. Kan dhorof ini muta'alliq bi khobar mahdhuf wujuban. Kenapa antum bilang begitu? Ini alasannya. Kalau tidak ada amil, wajib antum takdirkan apa? Amilnya. Kan namanya dhorof harus punya amil. Nah mungkin Zaid beramal padanya. Antum paham ini? Itu alasannya. Kenapa kita bilang kalau ada khobar berupa dhorof atau jar majrur. Cuma ini kan pembahasan apa? Dhorof. Kalau ada khobar berupa dhorof, wajib kita katakan bahwa khobarnya adalah apa? Mahdhuf wujuban. Takdirnya mustaqirun atau apa? Kainun atau hasilun. Kenapa? Karena ini harus punya amil. Inilah alasannya. Ini maf'ulun fi harus punya apa? Amil. Tidak boleh tidak. Kalau nampak di kalimat, langsung antum bilang, itu dia. Kalau nampak. Kalau tidak nampak, langsung bilang mustatir. Niatkan muqaddar. Niatkan mahdhuf. Wujuban. Wajib. Karena dia harus punya. Yang namanya apa? Amil. Cuman kenapa belum di sini? Ini Ibnu Malik. Kenapa belum bilang fa bil waqi fi? Kenapa tidak ditakbir saja dengan amil? Nah, karena amil itu kadang lebih sempit. Kadang amil itu kan fi'il. Kalau al-waqi fi mencakup semuanya. Yang beramal padanya. Cuma kalau kita terjemahkan yang beramal padanya, jelas juga alhamdulillah. Paham kan? Maka berarti saya terjemah ulang. Nasabkanlah dia dengan amil pada kata itu. Itu yang disebutkan sebelumnya. Mudharon kana. Yang kana mudharon. Yang ada nampak. Yang ada nampak. Wa illa. Maksudnya kalau tidak nampak. Paham? Kalau tidak nampak. Fanbihi muqaddaro. Maka niatkan dia apa? Maka niatkan apa? Ditakdirkan. Iya. Kata beliau rahimahullah. Hukmu ma tatammana ma'na fi asma'iz zaman wal makan an-nasb. Hukum apa yang terkandung padanya makna fi dari isim zaman dan makan nasab. Wa nasibalahu ma waqa'a fi. Dan yang menasabnya apa yang jatuh padanya. Apa yang terjadi padanya. Wal masdar, dia bisa saja masdar karena bisa yang beramal kan diantaranya apa masdar. Nah, ajibtu min darbika Zaidan. Siapa yang beramal pada Zaidan? Kan darbika. Terus yaumal jum'ati. Siapa yang beramal pada yaumal jum'ati? Darb, masdar. Indal amiri. Siapa yang beramal untuk indah? Darab. Belum satu kali contoh untuk zaman dan makan. Darab yang beramal. Awil fi'il atau fi'il. Awil fi'il atau fi'il. Nah, darabtu Zaidan yaumal jum'ati amamal amiri. Jelas. Awil was atau was. Isim fa'il ataupun apa isim? Maf'ul. Umum. Nah, ana daribun Zaidan al-yauma. Indaka. Siapa yang beramal pada al-yauma? Darib. Indak. Darib. Kalau ada langsung bilang. Wa dhahir kalamul musannif annahu la yansibuhu illa al-waqi fihi faqat. Dhahir ucapan penulis adalah tidak ada menasabnya kecuali yang jatuh padanya saja. Wal masdar walaysa kadhalik. Yaitu hanya masdar, yaitu bukan seperti itu. Bal yansibul masdar wal fi'il wal was. Makanya tadi kita terjemahkan umum itu al-waqi fihi. Yang terjadi padanya, yang beramal padanya. Yang beramal padanya. Supaya tidak dipahami sempit itu ucapan
penulis, ucapan penulis. Wan nasibu lahu imma mudakkarun kama Muslim, dan yang menasabnya kadang disebutkan sebagaimana dicontohkan, au mahdhuf atau dihilangkan. Jawazan bisa dihilangkan secara boleh. Nah ayuqal, contohnya dikatakan mata ji'ta fatakul yaumal jum'ati. Kan orang bertanya, mata ji'ta, kapan kamu datang? Antum jawab apa? Yaumal jum'ati. Takdirnya ji'tu yaumal jum'ah. Kam sirta fatakul farsakhain. Berapa jarak yang kamu jalan? Dia bilang 2 farsak. Wa takdir ji'tu yaumal jum'ati wa sirtu farsakhain. Au wujuban, Masya Allah, bisa takdirnya wujuban. Ini dia. Kama idza waqa'a muta'alliqud darb sifatan, sebagaimana katanya apabila darab ia terkait, apabila darab sifatan. Kama idza waqa'a muta'alliqud darb, antum ada? Iya, sini iya, di cetakan sini ada. Cetakan antum enggak ada? Cetakan kita enggak ada. Ini dalam kurung tambahan di cetakannya. Iya, cetakannya Azlan. Kama idza waqa'ad darbu sifatan. Itu yang lebih cocok. Sebagaimana kalau darab itu sebagai na'at. Setelah nakiro, kan kalau ada jumlah atau syibul jumlah setelah nakiro sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Na'at. Nah, ketika dia sebagai na'at, kan tak mungkin disebutkan khobarnya kan? Atau na'atnya dia. Ya kan? Pasti mahdhuf wujuban. Nah, marartu birojulin indak. Paham kan? Indak kan irobnya darab. Maf'ulun fih. Muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Na'at untuk rojul. Paham gak ini? Au silatan atau silatul mausul. Nah, ja'al ladhi indak. Ja'al ladhi indak. Cuma beda takdir ya. Kalau tadi marartu birojulin mustaqirin. Karena asal daripada na'at adalah mufrad. Kalau silatul mausul, asal daripada silatul mausul adalah jumlah. Paham kan? Jadi antum takdirnya beda. Kalau ini ja'al ladhi indak, ay ja'al ladhi istaqarra indak. Ja'al ladhi istaqarra indak. Pilih. Au halan. Ini hal kalau setelah apa? Setelah ma'rif. Contoh, marartu bi Zaidin indak. Apa antum bilang? Marartu bi Zaidin mustaqirron indak. Cuman bedanya kalau tadi na'at ikut sebelumnya takdirnya, paham ya? Kalau hal berarti mansub. Mustaqirron indak. Au khabaron, Masya Allah. Fil hal au fil asl. Atau dia sebagai khabar pada ya sekarang keadaannya, sekarang langsung dalam di waktu itu. Au fil asl, atau pada asalnya khabar. Sekarang bukan, tapi pada asalnya apa? Khabar. Contoh yang hal khabar fil hal, khabar dalam keadaannya sekarang. Nah, Zaidun indak. Ini bedanya kalau sebelumnya kan dibahas dipisah. Di mana yang terjadi muta'alliq? Kan kalau di buku sebelumnya pisah kan? Di mubtada, di apa lagi? Di setelah mubtada kalau dia sebagai khobar, terus di mausul. Iya kan? Di mausul terus di na'at. Kan pisah-pisah. Kalau ini langsung dulu sebutkan semua. Yang muta'alliq wujuban itu tadi yang pertama. Di mana tadi? Kalau dia sifat, pasangannya hal. Seharusnya dipasangkan itu supaya langsung ditahu. Paham kan? Kenapa? Karena tergantung kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya kiro na'at, kalau kata sebelumnya ma'rifah berarti hal. Setelah itu di khobar. Di khobar fil hal, khobarnya sekarang. Bukan fil hal itu hal. Dalam artian antum bilang hal masuk. Maksudnya, khobar dalam keadaannya sekarang dalam jumlah. Lihat contohnya. Zaidun indak. Zaidun indak. Sekarang apa kedudukan yang muta'alliqnya? Khobar. Atau khobar pada asalnya. Atau khobar pada asal. Contoh. Donantu Zaidan indak.
Sebelum ada donantum, kainun atau mustakirun apa? Asalnya apa? Khobar. Kalau sekarang jadi apa? Maf'ul bi tsani. Maf'ul bi tsani. Jadi pahami itu ya. Khobar fil hal, khobar pada keadaannya sekarang, atau khobar fil asl, atau khobar pada asalnya. Yaitu ini kalau masuk nawasih. Kalau masuk nawasih, tidak harus dona ya. Tidak harus apa? Dona. Boleh antum kana. Kan boleh juga antum katakan kana Zaidun fidat. Nah, kana Zaidun amamak. Anda paham? Jelas masuk hukumnya. Masuk hukumnya. Iya. Fal amilu fi hadhihi dzuruf, maka amil pada dzaraf ini, amil pada dzaraf ini mahdhufun wujuban fi hadhil mawadi' kulluha. Itu catat ya tempat-tempatnya yang wujuban, berarti di sini sudah terkumpul. Nah, tempat-tempat sini sudah terkumpul. Wajiban, naat, kalau dia sebagai naat, dzaraf sebagai naat, dzaraf sebagai hal, dzaraf sebagai khobar. Paham kan? Dzaraf sebagai khobar. Apakah khobar fil asal atau khobar fil hal? Paham kan? Khobar fil asal atau khobar fil hal. Dan khobar fil asal itu antara mubtada khobar. Khobar fil hal itu mubtada khobar. Khobar fil asal mencakup khobar kana, khobar inna. Paham kan? Dia kan bisa kan? Inna Zaidan apa? Inna Zaidan amama. Kan bisa. Berarti kan bisa khobar kana, khobar inna. Kemudian maf'ul yang keduanya siapa? Don. Kita pahami kan? Maf'ul keduanya apa? Don. Semua itu. Khobar, pokoknya khobar fil asal. Khobar pada asalnya. Khobar pada asalnya. Selesai. Kata beliau seperti itu. Wa takdir figuri silati, takdir pada selain sila istaqarra au mustaqirrun. Pada selain sila, ini pada selain silatul mausul. Oh, satu tadi sila ya. Kita belum sebutkan ya. Satunya lagi sila. Khobar pada selain sila terserah. Antum takdirkan istaqarra atau mustaqirrun. Wa fi sila istaqarra. Karena kenapa? Pada selainnya kan bisa saja yang beramal padanya fi'il, bisa saja juga yang beramal padanya apa? Isim beramal amalan fi'il. Adapun silatul mausul, asalnya silatul mausul adalah jumlah fi'iliyah. Paham kan? Artinya yang tadi itu bisa mufrad, bisa jumlah kan? Kalau silatul mausul pada asalnya adalah jumlah. Li'anna sila la takunu ila jumlah, ini alasannya. Karena sila tidak ada kecuali selalu berupa jumlah. Wal fi'lu ma fa'ilihi jumlah. Fi'il bersama fa'ilnya adalah berupa apa? Jumlah. Wasmul fa'il ma fa'ilihi laisa bijumlah. Isim fa'il bersama fa'ilnya adalah bukan apa? Jumlah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu dua ini. Lagi baru kita lanjut. Alhamdulillah.